kita kemuliaan macam bagi Tuhan, mikrofonnya boleh. Haleluya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Waduh, ini kesaksiannya banyak nih Pak Ben. Yang terbaik, oke. Yang fresh. Ya, tahun lalu saya kena COVID. Kloter pertama di bulan Maret. Ya, jadi pada saat saya kena COVID itu dokter di Indonesia pun masih meraba-raba. Badan saya itu 4 kali dimasuki antibiotik. Antibiotik itu pakai infus dan bukan menjadi lebih baik. Bahkan pada saat minggu kedua paru-paru saya semuanya putih. Ya, paru-paru menjadi putih semua. Tapi satu perkara, justru di saat paru-paru saya putih ini, saya mendengar suara Roh Kudus suruh saya keluar dari ruang HCU itu seperti ICU, di lebih rendah dari ICU itu HCU, untuk keluar dari gedung itu, dari ruangan itu. Saya percaya semua orang kalau paru-parunya putih memilih diam di dalam ruangan tersendiri yang penuh dengan alat. Saya memilih untuk keluar. Ya memang ada sih orang bilang sedikit crazy ya. Karena orang kalau paru-paru putih kan perlu ICU, perlu oksigen, perlu segala alat untuk mengkontrol. Begitu saya pindah ke kamar biasa itu tidak ada. Yang ada hanya oksigen yang tidak terkontrol, dan tidak ada tensi yang selalu dicek, tidak ada alat jantung untuk mengukur jantung, tidak ada, semua itu tidak ada. Jadi saya memilih untuk keluar dan akhirnya ribut dengan dokter karena tidak diizinkan. Kondisinya ini tidak mungkin memungkinkan saya keluar. Dan akhirnya saya disuruh tanda tangan sebuah surat bahwa kalau ada apa-apa rumah sakit tidak bertanggung jawab karena you yang memilih keluar. Saya pindah ke kamar biasa. Tapi saya mau katakan kepada Anda semua, ketaatan kita di dalam Tuhan jauh lebih penting daripada apa yang ada. Saya taat mendengarkan suara Roh Kudus. Malam-malam sebelum saya dipindahkan keluar, saya diadakan ronsen 1 kali itu jam 1 malam. Begitu hasil besok pagi, dokter ngomong, you gila, you punya paru-paru ini seluruhnya udah putih. Kalau you ada di dalam ruangan tangan, saya akan pasang ventilator. Saya bilang, dok, saya tidak sesak napas, kenapa saya harus dipasang ventilator? Karena paru-paru Anda sudah putih semua, dia bilang. Saya bilang, dokter percaya nggak? Saya di sini di ruangan kamar biasa, saya pasti sembuh dan pulang dengan baik. Bertindak itu dengan iman jauh lebih baik. Kadang-kadang kita begitu takut melihat sesuatu terjadi dalam hidup. Karena ketakutan ini kita kehilangan iman. Nah, saya persaksikan saat saya taat kepada Tuhan, saya keluar ke kamar biasa. Saya justru sembuh di kamar biasa tanpa macam-macam obat, tanpa macam-macam, hanya infus antibiotik tetap jalan, ya dengan oksigen biasa, dan saya dipulihkan. Dan dokter bilang biasanya orang kalau kena COVID paru-parunya ada cacat. 1 bulan kemudian saya tes pakai CT scan, ternyata apa hasilnya? Tidak ada cacat sama sekali. Bahkan dokter yang periksa itu, apa sih? Saya yang sebagai pasien, ada apa sih dok? Kenapa you teriak-teriak? Saya mencari kecacatan dari paru-paru Anda. Tidak ada cacat di paru-parumu. Sempurna. Kenapa? Kalau kita sempurna, karena itu cuma dikasih Tuhan. Saya ini, kesaksian ini supaya membuat kita itu semua mengerti. Penyakit apapun yang mematikan kita karena ketakutan kita, ya, iman kita kepada Allah itu yang menentukan. Ketaatan kita kepada Allah itu yang menentukan langkah hidup kita. Saya di dalam rumah sakit, dokter bilang gini, Tuhan ngomong gini, kamu keluar perhatikan hamba-hambaku yang ada di desa. Saya mau kau memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang yang di desa. Hanya saya sembuh. Kurang lebih bulan Mei udah mulai oke. Saya mulai mengadakan satu pelayanan yang agak sedikit tanda petik kontroversial. Karena pelayanan ini Tuhan suruh saya kasih uang para hamba Tuhan.
Kebayang nggak kasih hamba-hamba Tuhan uang? Sementara saya juga seorang hamba Tuhan full timer. Tapi saya taat dari bulan Mei sampai hari ini sudah memberkati kurang lebih 3.000 hamba Tuhan yang setiap bulan memberi 300.000. Terus Tuhan tambahkan lagi pelayanan untuk memberikan sembako. Sembako itu untuk orang-orang gereja-gereja fakir-fakir yang miskin, orang-orang di kampung, orang-orang di desa. Saya kerjasama dengan para koordinator daripada gereja-gereja di Jawa Tengah, daerah Muntilan, Solo, Jakarta, Bogor. Saat ini sudah memberkati setiap bulan 1.500 paket sembako. Itu memang sangat kontroversial. Karena kenapa sampai hari ini tetap berjalan pelayanan ini, ya, dan juga memberi makan kepada orang-orang jalanan. Tuhan suruh saya masak, kasih makan. Setiap hari itu 200 porsi kami masak. Pandemi bulan Juli ini baru saya berhenti kemarin karena kenapa saya juga terlalu sibuk. Karena juga dilarang mendekati orang-orang terlalu dekat, tidak boleh ada kerumunan. Akhirnya saya stop pelayanan memberi makan. Tapi cabang yang di Surabaya, ponakan saya sebagai gembala sidang, itu berjalan. Bahkan lebih besar pelayanan mereka di Surabaya. Itu yaitu setiap orang yang mempunyai sakit COVID boleh WA ke nomornya, itu diberi makan selama mereka karantina. Itu setiap hari masak tuh 3.000, kadang-kadang 5.000. Dan itu memberi makan sampai hari ini dan tetap berjalan pelayanan ini. Bahkan lebih besar lagi, karena kenapa? Memberkati orang-orang pinggiran kuburan, pinggiran jalan, orang-orang itu semuanya, tukang sapu, kuli atau apa, kita memberi makan mereka. Itu kurang lebih setiap bulan pelayanan seperti itu. Kalau Anda bertanya kepada saya, Ibu Mary, uang dari mana? Saya punya Tuhan yang besar. Saya hanya bisa berkata saya punya Tuhan yang besar, Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Saya hanya tahu satu itu. Saya tidak mau tahu yang lain. Karena saya percaya Allah tahu apa yang kita perlukan. Allah akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Itu yang saya tahu. Sehingga pelayanan ini boleh berlangsung sampai hari ini, tetap berlangsung sekalipun saya ada di sini. Sebelum saya datang, saya sudah koordinasi dengan semua orang-orang karena saya punya korlap di Indonesia, sehingga tetap bisa pelayanan seperti ini tetap berlangsung dengan baik. Saya percaya kalau kita sebagai anak Tuhan, anak-anak Tuhan punya iman, engkau sanggup melakukan apapun bersama dengan Kristus. Jangan pernah takut dengan kondisi. Justru di saat pandemi ini, anak-anak Tuhan di dalam grup saya yang kecil itu, mereka semua bahkan ada yang dapat pekerjaan baru di saat pandemi, ada usaha baru justru di saat pandemi. Itu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena kenapa? Iman kita menentukan langkah kita. Amin. Amin. Saya percaya di mana ada kemauan bersama dengan Tuhan akan lakukan perkara yang besar. Saya percaya gereja di tempat ini akan Tuhan pakai juga lebih besar lagi. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Pak Beni. Oke, langsung Bu Airin. Harusnya saya langsung bilang dalam nama Tuhan Yesus amin. Selesai. Bagian papanya udah selesai mami soalnya. Oke. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya izin lepas masker ya. Soalnya kalau ngomong kan ngelap banget kalau pakai masker. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau hari ini saya dan Mami Mary boleh ada di tempat ini. Saya sangat bersyukur, sangat amat bersyukur. Saya percaya bahwa entah kenapa, pokoknya saya percaya bahwa Tuhan yang memang menyuruh kami gitu ya berdua untuk ada di tempat ini. Hampir gak jadi dengan berbagai macam kendala, tapi pokoknya saya tahu bahwa enggak, saya kayaknya harus sini nih, gitu. Saya harus sini dan akhirnya ya memang benar, akhirnya saya ada di tempat ini. Ya, saya menyapa Bapak Ibu yang di tempat ini, saya juga menyapa semua Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, di Zoom, juga di Facebook ya, Pak Beni ya. Terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini.
Terima kasih Pak Beni, Bu Lia, terima kasih juga untuk Pak Tim dan Bu Indri. Saya jemaat di Medical Service Kuningan City dari belum ada. Jadi sama Pak Tim tuh dari belum ada Kuningan City, belum ada Medical Service. Saya di situ sama Pak Tim, lalu Pak Tim ngajak, yuk kita buka satu gereja baru. Dan sampai hari ini kami sekeluarga masih beribadah di Medical Service di Kuningan. Tapi di hari biasa saya punya mentor, Mami Mary. Jadi saya beribadah di ini, tapi saya punya mentor Mami Mary yang hari-hari kami ada berapa orang ya? 40 kali ini ya. Ada sekitar 40 orang murid-muridnya Mami Mary yang setiap Sabtu dan Minggu, bahkan di awal pandemi setiap hari kami Zoom. Jadi kalau dulu pas awal pandemi jam 7:30 malam udah deh buka Zoom karena Mami akan ngajar banyak hal. Oke. Nggak janjian sama Mami Mary pada pagi hari ini, tapi kesaksian Mami Mary itu inline banget nih sama firman Tuhan yang saya mau bagikan pada pagi hari ini. Boleh tolong slide-nya? Oke. Nah, itu foto siapa tuh? Itu foto anak-anak Papua, ya. Jadi oleh karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, saya, Mami Mary dan beberapa anak-anak rohaninya Mami Mary, ada sekitar 10 orang gitu ya. Kita ke Papua. Ngapain ke Papua jauh-jauh gitu ya? Kita tadi Mami Mary sempat singgung, kita bawa makanan, kita bawa minuman, kita bawa hadiah, kita bawa Kentucky gitu ya. Kemana? Ke pulau-pulau di Raja Ampat. Ya, ada pulau-pulau di Raja Ampat. Kita juga ke Kota Sorong. Kita memberkati kampung di Manokwari. Sampai kita juga memberkati satu kampung di sana di atas gunung, namanya di Gunungan Arfak. Ya, jauh banget, tinggi di atas. Pakai mobilnya juga harus mobil yang 4D gitu ya, yang 4 wheel gitu, 4 wheel sampai ke atas. Terus dan di atas itu ada satu gereja yang sangat besar gitu ya. Ada seorang misionaris yang terbunuh di sana oleh warganya, dan keluarganya datang bukan balas dendam, tapi balas dendamnya melalui membuat sebuah gereja yang sangat besar dengan biaya 50 miliar lebih. Jadi kalau saya sorry banget saya nggak tunjukin, nanti kalau ada bapak ibu mau lihat itu gerejanya besar banget gitu ya di sana. Oke. Hari ini kita mau belajar bersama-sama gitu ya tentang sebuah ayat gitu ya. Ayat ini sangat memberkati saya selama pandemi, dan saya berharap ayat ini juga bisa memberkati bapak ibu pada pagi hari ini. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena lihat. Kayaknya lebih keras boleh ya. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Waduh, hidup yang seperti apa ya? Hidup yang bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Hidup seperti apa gitu ya? Next slide. Apakah hidup secara delusional gitu ya, dilusi? Saya sama Mami Mary kaget gitu ya. Wah, di Amerika banyak orang ngomong sendiri ya. Lihat di mall, ke Messi, duduk. Oh, no. Saya sampai lihat kupingnya. Apa dia pakai earphone gitu ya? Enggak loh. Tapi dia ngomong sendiri, dan itu saya temuin gitu ya. Hanya dalam, saya di Amerika baru like 5 days gitu ya. Saya udah nemuin lebih kali 5-6 orang yang ngomong sendiri gitu ya. Saya bilang, saya di Indonesia nggak nemuin tuh yang model gitu ya, kenapa di Amerika nemuin gitu ya. Apa ini orang-orang yang dilusi gitu ya, ngomong sendiri apa dan sebagainya. Hidup seperti apa sih? Hidup yang karena percaya, bukan karena melihat. Apakah hidup yang delusional? Seperti Mami Mary tadi kebetulan banget ceritanya inline banget, disuruh keluar padahal paru-parunya putih. Dokter bilang ini paru-parunya putih, harus inkubator malahan. Tapi enggak, saya mau keluar. Karena apa? Karena Roh Kudus yang bilang keluar ke kamar biasa. Oke, lanjut. Tadi firman Tuhan bilang kamu akan dipenuhi kok, tapi pada tabungan kita 0 gitu ya. Kita akan dicukupi kok, tapi saat ini aku no job loh gitu ya. Tadi paru-parunya putih kok, tapi mau keluarnya malah ke rumah sakit yang biasa, nggak mau ICU. Maunya sembuh kok, tapi hasilnya buruk gitu ya. Seperti apa? Di depan kita ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi tadi Roh Kudus apa? Kita belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan apa? Hidup kita ini hidup karena apa? Percaya dan bukan karena melihat. Oke, lanjut. Kita mau belajar hari ini dari Roma 4. Saya harus pakai kacamata nih kecilan. Sebentar ya.
Ada tokoh yang luar biasa yang hari ini kita bisa belajar, yang kita bisa melihat seperti apa itu yang namanya tadi 1 Korintus, hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Oke, Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah itu ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Keren banget gak sih Abraham? Keren ya? Keren banget, coba lihat. Gak ada dasar berharap. Kalau sakit tuh mungkin udah yang ya udah sakit banget lah gitu ya. Kalau situasi itu mungkin di situasi yang sangat gak ada kemungkinan gitu ya. Tapi Abraham apa? Saat situasi seperti itu yang udah gak ada kemungkinan, udah gak ada harapan, apa yang Abraham lakukan? Dia tidak menjadi lemah. Tapi apa tadi dia bilang? Dia gak bimbang. Dia perkuat kepercayaannya. Dia memuliakan Allah dan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Waktu aku baca ini keren banget Abraham. Mungkin kita kalau ngalamin itu kita boro-boro gitu ya, memperkuat keyakinan, boro-boro kita memuliakan Allah. Yang ada mungkin kita gundel kan gitu. Tuhan, aku ngalamin begini. Tuhan, gimana? Apa sih harus aku lakukan? Dan banyak hal lainnya gitu. Tapi ini apa? Dia penuh keyakinan. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini. Tadi Abraham gimana? Tetap berharap dan percaya, tidak bimbang, diperkuat dalam iman, memuliakan Allah, penuh keyakinan bahwa Allah sanggup. Nah, sebetulnya tadi itu definisi 1 Korintus. Hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Ini yang Abraham lakukan. Itu hidupnya Abraham. Enggak berdasarkan apa yang dia lihat. Orang rahimnya bahkan udah tertutup gitu ya. Tapi dia tetap berharap dan percaya. Dia tidak bimbang, diperkuat dalam iman, memuliakan Allah dan penuh keyakinan bahwa Allah sanggup. Oke, lanjut. Gimana sih caranya? Gimana supaya kita bisa seperti Abraham? Gimana caranya supaya saya, Airin juga pengen seperti Abraham? Bisa ngalamin Tuhan hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Oke. Kalau Mami Mary tadi cerita tentang apa yang dialami waktu COVID, saya juga ngalamin waktu pandemi. Saya baru bisnis sendiri di Oktober tahun 2019. Sebelumnya saya 25 tahun kerja. Lalu bisnis sendiri karena panggilan akhirnya saya bisnis sendiri. Saya baru mulai bisnis sendiri bulan Oktober. Enak-enak nih bisnisnya event. Jadi saya punya klien beberapa yang lumayan gitu ya, Tuhan kasih cukup baik dan kami jalanin event buat si klien tersebut. Singkat cerita itu Oktober, November, Desember bagus sekali semuanya dan Januari mulai kedengeran COVID gitu ya. Akhirnya benar. Di bulan Maret Indonesia mulai masuk COVID. Bisnis apa yang pertama kali gak boleh dilaksanakan kalau COVID? Event pasti tentunya. Langsung event saya itu event sama para pengendara motor. Ngapain? Touring motor bareng. Berapa jumlah motornya? 500, 1000. Nah, kebayang dong. Yang pertama kali di-print siapa? Kita. Nomor event. Wah. Tadinya itu penghasilannya sekian gitu ya. Tiba-tiba pas pandemi Maret, nol. Nol-nolnya, nol bener gitu ya. Gak siap juga. Siapa sih yang tahu bakal ada pandemi, bakalan gak ada event? Gak siap. Ini pikir bakal tambah banyak event, tambah orang deh untuk event dan sebagainya. Tiba-tiba stop sekali. Nol revenue-nya. Pegawai udah lumayan banyaknya. Sehingga waduh ini gimana ya? Revenue nol, pegawai udah punya. Dan baru mulai bisnis gitu ya. Dari Oktober itu hanya bulan Maret, cuma beberapa bulan kemudian gitu ya. Nah, untungnya selama pandemi ini Mami maksa kita semua Zoom setiap hari gitu ya. Belajar tadi itu hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Ini seperti apa sih gitu ya? Seperti apa tuh? Sementara ini benar-benar di depan mata nggak punya revenue, di depan mata nggak punya penghasilan, di depan mata pegawai udah ada gitu ya. Lanjut. Nah, yang pertama
Boleh lanjut slide-nya? Terima kasih. Slide-nya boleh lanjut? Nggak mau? Please. Oke. Kedinginan loh. Kedinginan. Sesuai dengan cuaca. Oke, kita tunggu slide-nya. Nah, yang pertama, apa sih yang harus kita lakukan? Apa yang saya belajar gitu ya? Yang pertama, hidup karena percaya dan bukan melihat. Yang pertama adalah memperkatakan firman. Hah, seperti apa sih memperkatakan firman? Oke, lanjut ya. Kita mau belajar dari Yesus. Yesus emang memperkatakan firman. Iya, Yesus memperkatakan firman. Kita buka Lukas 4. Next slide. Nah, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan. Lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu pun ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis." Itu firman. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Emang itu ada tertulis benar ya firman Tuhan ya? Benar. Oke, coba slide selanjutnya. Nah, itu dari Ulangan 8 ayat 3. Dikatakan bahwa jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Yesus loh, ya, bukan kita nih, kategorinya beda. Yesus, waktu iblis datang dalam kehidupan dia, waktu dia dicobai, apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus lakukan? Simple. Dia bilang apa? Ada tertulis. Dia mengatakan begitu. Ada tertulis. Itu yang Yesus lakukan. Lanjut lagi. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa ini serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya lagi apa? Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ada tertulisnya apa? Ada tertulis di Perjanjian Lama memang. Benar nggak? Ada. Coba next slide. Ulangan 5 dikatakan, "Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga, keempat dari orang-orang yang membenci aku." Lanjut. Nah, Yesus mengatakan ada tertulis. Yesus memperkatakan firman. Pada saat iblis datang dalam kehidupan dia dalam keadaan lowes banget gitu, habis puasa 40 hari, iblis datang mencobai dia. Apa yang harus lakukan? Simple, ada tertulis. Waktu kehidupan kita ada sesuatu yang datang dalam kehidupan saya. Revenue nggak ada, nggak ada pekerjaan, pegawai udah ada. Apa yang harus dilakukan? Grundel. Apa yang harus dilakukan? Bingung. Bukan. Belajar dari Yesus apa? Ada tertulis. Yohanes 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman yang keluar dari mulut kita, firman, memperkatakan firman, karena firman itu adalah Allah. Makanya waktu iblis datang kepada Yesus, Yesus cuma simpel, ada tertulis. Nah, saya pun belajar. Waktu gak ada revenue, ngapain? Ada tertulis, Bapakku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan yang dalam Kristus Yesus. Saya ingat banget, kalau Mami masih ingat, suatu hari saya telepon Mami, Mi, sampai bulan ini, sampai dalam tanggal sekian, beneran loh Mi, gak ada revenue, 0. Ini udah bulan kedua gitu ya, bulan pertama, ini bulan kedua. Mami cuma bilang apa? Ada tertulis, perkatakan firman. Oh iya, udah, nggak usah kemana-mana, nggak usah cari pertolongan yang lain gitu ya, atau kemana-mana. Simple, belajar dari Yesus. Apa? Ada tertulis. Oh iya, ada tertulis, Bapakku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ada tertulis,
bahwa Bapakku sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang aku pikirkan dan aku doakan. Sebab ada tertulis bahwa Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Dia akan memberikan aku di padang rumput yang hijau. Dia akan menyegarkan jiwaku. Sekalipun dalam lembah gelap, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan beserta dengan aku. Ada tertulis kebajikan dan kemurahan yang akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan tertulis. Lanjut. Di mana firman itu? Ya, kan katanya ada tertulis. Perkatakan firman. Di mana firman itu? Ini enggak apa-apa. Oke. Di mana firman itu? Roma 10 ayat 8. Ayo kita baca sama-sama. Biar nggak ngantuk. 1, 2, 3. Tetapi apakah katanya? Firman itu berarti kepadamu, yakni di dalam hatimu dan di dalam hatimu. Itulah kalimat yang kami katakan. Firman ada di mana? Jauh ya? Susah ya? Enggak. Dekat. Cuma di mana? Di sini. Di mulut dan di hati. Jadi perkatakan firman keluar dari mulut kita dan percaya dalam hati kita. Oke, lanjut. Yesaya 55 mengatakan bahwa demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman yang keluar dari mana? Jauh ya? Dari mulut kita, percaya dalam hati kita, ada hasilnya. Baterai kali. Tes. Baik. Baterai nentep ya. Oke. Yesaya 55 ya. Demikianlah firman keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ya, lanjut. Silakan slide berikutnya. Freeze lagi. Oke. Aku senang banget waktu Mami Mary ngajar soal ini gitu ya. Dan Mami waktu itu kasih perumpamaan gitu ya. Ini kebetulan sebetulnya gambar berikutnya adalah gambar. Nah ini cari-cari di internet. Gambar apa ini gitu ya? Gambar orang yang kasih pengumuman. Kalau cerita Cinderella tuh ada ajudannya yang kasih pengumuman gitu ya. Pangeran sedang mencari kaki mana tuh yang sepatunya gitu ya. Atau pengumuman gitu ya. Ada seseorang yang memberitahukan sesuatu. Bayang deh, kalau ada orang yang memberikan pengumuman atau memberitahukan sesuatu yang adalah titah raja, ada yang berani bilang enggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, even though yang ngomong Airin, tapi ada yang ngomong on behalf of siapa presiden kita gitu ya. Ada yang berani bilang nggak bener nih, boleh nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena yang kita bicarakan apa? Suara raja kita. Nah, seperti itu. Pada saat kita perkatakan firman keluar dari mulut kita, makanya dibilang berhasil. Ingatnya apa? Kita seperti utusan yang berdiri bilang, seperti ada tertulis, Bapakku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Ada yang bisa marah nggak? Ada yang bisa bilang enggak? Nggak ada. Seperti ada tertulis, Bapakku sanggup kok. Seperti ada tertulis. Kalau setiap kali saya pitching gitu ya, saya cuma bilang seperti ada tertulis. Pialaku penuh melimpah, Mazmur 3, Tuhan memberikan hidangan di hadapan musuhku, pialaku penuh melimpah. Itu setiap kali saya pitching gitu ya, kan mesti lawannya ada, kompetitornya ada berapa. Ini pitching lawan sekian perusahaan, pitching lawan sekian perusahaan. Setiap kali saya mau presentasi, seperti ada tertulis, engkau yang menyediakan aku hidangan di hadapan musuhku, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan yang akan mengikuti aku seumur hidupku dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari mulutku, karena aku percaya firman yang keluar adalah Allah, dan firman itu akan berhasil dikatakan. Betul nggak tadi firmannya? Bukan Airin yang ngomong loh, tadi firman Tuhan yang bilang dia akan berhasil. Amin Bapak Ibu Saudara. Sampai di sini clear ya? Kita lanjut ya.
Slide berikutnya. Yang kedua. Teng-teng. Cing-cing. Oke. Nah, tadi yang pertama tadi apa? Memperkatakan firman. Aduh, seneng banget nih, masih ada denger artinya ya. Kalau nggak ada yang ngomong mati kan. Yang pertama tadi apa? Memperkatakan firman. Ya, ingat, memperkatakan firman. Itu yang harus kita lakukan. Dengan suara kita, dengan mulut kita, percaya dalam hati, perkatakan firman. Sekarang yang kedua, kalau kita udah perkatakan firman, apalagi sih yang harus dilakukan? Yang kedua, simple adalah memiliki pikiran Kristus. Lanjut, apaan sih itu memiliki pikiran Kristus? 1 Korintus 2 dikatakan bahwa sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami, Paulus gitu, waktu itu memiliki pikiran Kristus. Saya ingat banget suatu malam, saya lagi baca renungan harian di rumah malam-malam. Terus ada firman ini waktu baca. Terus aku bilang sama Roh Kudus keren banget ya memiliki pikiran Kristus. Aku bilang gitu, aku mau dong memiliki pikiran Kristus. Seperti apa Roh Kudus? Aku sempat ngomong gitu sama Roh Kudus. Seperti apa sih memiliki pikiran Kristus gitu ya? Kenapa kita harus memiliki pikiran Kristus? Lanjut. 2 Korintus 10 dikatakan bahwa memang kami masih hidup di dunia. Betul, saya juga, Bapak Ibu Saudara semua. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita memperkatakan firman. Oke Bu, mulai besok aku mau memperkatakan firman. Kita praktek nih, mulai besok perkatakan firman. Tapi abis memperkatakan firman itu, Bapakku akan memberi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Saya tuh pikiran bilang gini, caranya gimana? Iya, bisnis lu event. Orang event udah mati, terus gimana? Dari mana? Revenue-nya dari mana? Iya, dari mana ya? Aduh Tuhan, dari mana ya? Dari mana ya? Wah, jangan-jangan bulan depan susah lagi. Wah, jangan-jangan bulan depan mesti kocek tanggungan lagi untuk bayar-bayar karyawan. Wah, jangan-jangan bulan depan gak ada solusi lagi. Wah, jangan-jangan. Curiga terus. Nah, percuma aja memperkatakan firman Tuhan kalau pikiran kita gak kita taklukkan. Lanjut. Cara pemikiran dan pikiran bisa mengontrol tindakan. Itulah mengapa kita harus mengendalikan pikiran. Waktu kita bilang, mana bisa, mana mungkin, nggak terjadi, beneran emang nggak mungkin. Waktu kita bilang bahwa, sudahlah, ya nggak mungkin juga, ya sudah nggak mungkin terjadi. Ini hal simple, ini simple banget, bukan hal-hal yang gimana-gimana gitu ya. Waktu awal pandemi, saya tiba-tiba membesar ke kanan dan ke kiri, menggemuk. Lalu mau diet gitu ya, mau diet. Pas mau diet, pikiran bilang gini, udahlah ya udah tua gitu ya, mana bisa diet. Orang tua juga di mana-mana susah gitu ya, nggak mungkin gitu ya. Udahlah nggak mungkin. Saya coba diet ini, emang nggak mungkin. Karena pikiran bilang nggak mungkin. Kejadian nggak turun-turun, nggak bergemik. Ya udahlah ya nggak mungkin gitu ya. Tapi saya pikir enggak lah, jangan ngomong nggak mungkin gitu ya. Pokoknya dalam pikiran saya mau rubah pola hidup gitu ya, karena udah umur ya memang perlu merubah pola hidup gitu ya, nggak bisa lagi seperti dulu gitu ya. Ya udah, rubah pola hidup, rubah pola cara makan, apa yang harus dimakan dan seterusnya. Tik dia, akhirnya dia mulai membaik lah gitu ya. Tadinya musuhan gitu ya, pokoknya naik atas terus, ini mulai menurun. Dari cara kita, berpikir kita. Waktu pikiran kita bilang nggak mungkin, nggak bisa, ya udahlah ya, dari mana caranya, nggak mungkin banget, ya itu akan terjadi. Jadi percuma perkataan firman bahwa Allah akan memberi segala keperluanku, dan waktu pikiran kita bilang nggak mungkin, karena situasinya begini, dan itu nggak mungkin. Nah, oleh karena itu perlu menaklukkan pikiran, ya. Lanjut. Pikiran adalah medan pertempuran. Mulainya dari sini nih, Bapak selalu bilang, mulainya dari pikiran. Perhatikan sama pikiran kita, ya. Lanjut. Nah, jadi untuk mulai pikiran kita, mulai mendodir kita mengatakan bahwa nggak mungkin, dan itu terjadi. Jadi apa yang harus kita lakukan?
Hei, iblis dengar. Seperti ada tertulis, Bapakku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dan dalam Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Saya bingung terus terang mau cari revenue dari mana. Gitu ya. Tapi saya coba perkatakan firman Tuhan, saya berlutut, Tuhan, aku perkatakan seperti yang tertulis bahwa Engkau akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Terus waktu pikiran mulai pikir, dari mana caranya, gimana? Di dalam nama Tuhan Yesus, aku tahu gitu ya bahwa Tuhan akan buka aku jalan, entah apapun itu, dan aku tidak perlu mengasih tahu Tuhan, Tuhan jalan dari sini ya Tuhan, atau jalan dari sini ya, atau jalan dari sana ya, nggak perlu. Aku bilang Tuhan pasti tahu. Sampai suatu saat ketemu teman, Rit, nggak mau bisnis main di sosial media? Oh, apa tuh? Kayak gini loh mainnya. Oh, kayak gitu. Terus aku mulai coba-coba, bisa nih jalan. Aku mulai main sedikit bisnis di sosial media. Oh ya udah, mulai mengerti caranya. Tapi waktu itu masih kecil gitu ya, yang kita bisa hasilkan. Lalu saya mulai belajar lagi lebih dalam tentang sosial media itu, dan akhirnya lebih lagi, dan hari ini gitu ya, udah pandemi berarti udah hampir 2 tahun. Akhirnya main bisnis kami sosial media itu yang kami dapati pada saat pandemi itu. Jadi saya nggak kepikir sama sekali untuk saya bisnis sendiri, saya akan main bisnis ini, bisnis sosial media ini. Tapi karena pandemi itulah, pada saat saya berteriak bahwa Bapakku memberi segala keperluanku, saya dapat bisnis ini. Dan ternyata itu yang menghidupi kami sampai hari ini. Dan itu bukan hanya sekecil itu gitu ya. Semakin hari Tuhan lipat gandakan, Tuhan lipat gandakan, Tuhan lipat gandakan, dan Tuhan lipat gandakan. Itu semua bukan pada masa sebelum pandemi, bahkan di saat pandemi, gitu ya. Karena Allah kita sanggup memenuhi keperluan kita, gitu ya. Caranya jangan kita dikte, Tuhan yang tahu caranya. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah iman. Ya, jadi yang pertama tadi apa? Jangan lupa perkatakan firman. Tapi setelah memperkatakan firman, apa yang harus dikendalikan? Pikiran. Ya. Dan terakhir adalah iman. Teks. Ibrani 11. Iman adalah, tadi Mami kebetulan ibadah 1. Waktu lagi nih, pas banget. Ibrani 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, kita udah hafal nih ayat ini ya. Oke, lanjut. Nah, anugerah dan iman, ya, itu iman. Apa sih anugerah dan iman? Next. Anugerah itu adalah apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Ya, Dia mati bagi kita. Dia menebus dosa kita, Dia sudah menyediakan apa yang kita perlukan, bahwa Dia akan memenuhi segala keperluan kita, Dia adalah Bapa yang baik, Dia adalah Gembala yang baik, gitu ya. Itu semua apa gitu ya, bahwa apa yang tidak pernah kamu dengar, tidak pernah kamu lihat, dan tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang Kau sediakan. Itu adalah bagian Tuhan. Sesuatu yang telah dilakukan bagi kita, bahkan sebelum kita ada. Bukan juga diberikan karena kita memenuhi syarat atau untuk menerimanya, bukan juga karena upah. Bahkan merupakan kebaikan yang tidak layak dan anugerah yang Tuhan bagi kita dan semua orang. Keselamatan, kesembuhan, pembebasan, itu adalah anugerah. Semua itu sudah disediakan Tuhan bagi kita. Itu adalah anugerah. Lanjut. Kalau semua itu anugerah, keselamatan sudah diberikan, kesehatan sudah diberikan. Tadi apa? Memenuhi keperluan kita, bahwa apa yang tidak pernah kita pikir, kita doakan itu Tuhan yang sediakan bagi kita. Tapi kenapa ada yang sembuh dan yang tidak ya? Kenapa ada yang ngalamin seperti ada yang ngalamin pandemi malah meningkat luar biasa, tapi malah ada yang terpuruk. Tapi kenapa ada yang nggak sembuh, ada yang nggak sembuh? Lanjut. Ketika sekarang orang mendengar kebenaran dan percaya, ya mendengar nih, ya, oh Yesus adalah Tuhan yang bisa menyembuhkan kita loh. Yesus adalah Tuhan yang bisa menyelamatkan kita loh. Yesus adalah Tuhan yang bisa memenuhi segala keperluan kita loh, gitu ya. Dan percaya, seketika itu juga apa yang telah Tuhan sediakan oleh anugerahnya menjadi nyata ketika mereka memadukan iman dan firman Tuhan. Maka anugerah itu termanifestasi dalam hidup kita. Anugerah itu, tadi itu semua sebetulnya udah ada, gitu ya. Tapi kita perlu apa? Iman. Untuk apa? Untuk mengambil itu. Tanpa itu semua, itu ada anugerah aja yang memang sudah diberikan bagi kita. Tapi kalau kita tidak melangkah dengan iman dan mengambil itu, ya udah, itu tidak akan pernah menjadi milik kita. Oke, lanjut ya. Iman itu apa? Tadi Ibrani 11 ayat 1. Sebetulnya respon positif kita terhadap apa yang telah Tuhan sediakan melalui anugerahnya. Iman itu untuk apa?
tadi mengambil apa yang Tuhan sediakan. Kita memperkatakan firman. Setelah memperkatakan firman, kita mengendalikan pikiran kita di dalam nama Tuhan Yesus, gitu ya. Kita kendalikan. Tapi setelah itu kita nggak punya iman, kita nggak punya kepercayaan, gitu ya, untuk mengambil apa yang Tuhan sediakan. Ya udah, God. Jadi diperlukan iman, percaya, gitu ya, bahwa itu tersedia buat kita. Percaya bahwa Bapak kita memberi segala keperluan kita. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Lanjut. Ini slide terakhir. Ini saya ngeliat kayaknya ngeliatin saya dengan penuh ini, apakah menangkap atau gimana gitu ya? Oke. Jadi ini terakhir, slide terakhir. Tenang Bapak Ibu yang udah lapar gitu ya, di slide terakhir. Jadi gimana sih tadi di slide yang pertama kita mau bicarakan satu ayat aja kok, yaitu apa? Hidup karena percaya dan bukan melihat, ya. Walaupun apa yang kita lihat saat ini, wah saya nggak punya revenue loh, bahwa saya nggak punya pekerjaan loh, saya lagi susah loh, saya lagi sakit loh, gitu ya. Itu yang kita lihat hari ini. Tapi hidup kita apa? Bukan melihat itu loh. Hidup kita adalah percaya, gitu ya. Waktu pas ngalamin bulan-bulan dimana nggak punya revenue sama sekali, tabungan pasti tergerus, gitu ya. Saya cuma mau ngangkat. Saya nggak angkat buku tabungan, saya angkat handphone saya. Karena dalam handphone saya ada mobile BCA saya. Jadi saya angkat mobile BCA saya. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa apa yang tidak pernah aku pikirkan, yang tidak pernah aku dengar, tidak pernah aku lihat, tidak pernah aku pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagiku. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Bapakku sanggup memberi segala keperluanku, menurut kekayaan dan kemuliaan, even though yang saya lihat, rekening saya mulai menurun. Tapi hidup saya bukan karena percaya, bukan karena melihat tabungan saya mulai menurun, tapi saya percaya apa yang tidak kelihatan saat ini, yaitu bahwa Dia akan memberi segala keperluan saya. Itulah perkataan firman, taklukkan pikiran kita, dan ketiga, ambil dengan iman. Saya ngalamin, Mami Mary ngalamin, ya, di teman-teman kita, gitu ya, teman-teman persekutuan kami lah, kita saling share itu setiap minggu, gitu ya. Saya banget ada teman yang mengatakan bahwa ya hidup kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Bahkan salah satu teman bilang, iya, mukjizat itu lifestyle. Saya waktu yang pertama kali, keren banget sih kok dia bisa cerita, dia bisa saksikan mukjizat itu lifestyle dalam hidup dia gitu, hari-hari. Itu seperti apa gitu ya? Wah keren banget gitu ya. Saya nggak ngalamin itu. Tapi waktu saya praktek ini bukan sesuatu yang cuma teori, enggak. Saya praktek dalam hidup saya gitu ya. Dan saya ngalamin, wow, tiba-tiba bulan ini ada ini, wow, tiba-tiba ada ini, wow, tiba-tiba ada itu ya, tiba-tiba banyak. Kalau mau saksian terlalu banyak gitu ya. Saya bisa ceritakan kepada Bapak Ibu Saudara. Dari apa? Dari saya praktek. Praktek apa? Hidup karena iman. Hidup karena percaya dan bukan melihat. Poin cuma 3 kan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Silakan berdiri. Boleh pemain musik? Kami mengetahui hidupku melengkapi firman-Mu. Saya ini murid yang praktek dari apa yang Mami ajarin, ya. Karena Maminya dari sini, jadi saya persilakan Mami sini. Haleluya. Mau berhasil dalam hidup ini, jangan lihat masalah, jangan lihat apa yang sedang terjadi, tapi lihat kepada Allah. Letakkan semuanya, permasalahanmu, keuanganmu, kesehatanmu. Jangan bawa itu kepada Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang kau alami. Tapi pandang kepada Tuhan, pandang kepada Allah, pandang kepada Raja di atas segala raja. Dia selalu punya cara, dia selalu punya jalan. Karena itu semuanya
Letakkan di bawah kaki Yesus. Segala masalah, jangan pikirkan hal itu. Taruh dalam hati dan pikiranmu adalah kasih Allah. Taruh bahwa Dia sanggup melakukan hal yang besar. Lihat kepada Dia, lihat kepada kuasanya. Percayakan hatimu dan hidupmu di dalam Dia, maka keberhasilan itu akan menyertai langkahmu. Haleluya. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Firman Allah akan ditaburkan melalui tempat ini. Lebih luas lagi orang akan mendengar
dibangkitkan, iman mereka akan dibangkitkan, akan mengembalikan jiwa-jiwa mereka ke dalam Tuhan. Dengan iman percaya mereka akan menerima anugerah-Mu. Karena iman mereka menerima setiap janji-janji Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, supaya telah diberkati, sama-sama katakan